Ya, saya sudah katakan tadi dan saya harus mengenalkan para narasumber yang sudah hadir yang semoga bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Ada yang pertama Bang Julius Ibrani, Ketua Umum PBHI. Bang Ijul, terima kasih sudah hadir di Studio BTV. Terima kasih sudah hadir. Kemudian yang hadir juga secara langsung di studio adalah Mas Akmal Marhali. Mas Akmal ini adalah anggota TGIPF, kasus Kanjuruhan. Yes. Yep. Jadi ada 7 rekomendasi juga yang diberikan, 12 rekomendasi. 12 rekomendasi yang diberikan oleh TGIPF. Bergabung secara virtual ada Pak Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM periode 2017-2022. Tapi tepat sekali kita mengundangnya karena rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden adalah masih pada masa periode masa jabatan beliau. Ya. Jadi beliau itu baru berhenti menjadi Ketua Komnas HAM pada 11 November. Betul. Rekomendasi disampaikan pada 2 November 2022. Pak Ahmad Taufan Damanik, selamat malam. Selamat malam, Mbak Christian. Terima kasih sudah hadir. Bergabung secara virtual ada Mas Anjar Narwan Yuski, kuasa hukum atau pengacara korban tragedi Kanjuruhan. Selamat malam, Mas Anjar. Malam, Christian. Selamat malam. Pertanyaan pertama ke Mas Anjar. Mas Anjar, Anda menangkap pertanyaan-pertanyaan kembali atau kami mengatakan menyoal lagi. Ini kan sebenarnya rekomendasi yang disampaikan Pak Ahmad Taufan Damanik ini sejak 2 November lalu 2022 bahwa ini hanya pelanggaran HAM biasa dengan segala konsekuensi atau akibat hukumnya. Tetapi kemudian kenapa membuka kembali perbincangan polemik mengenai seharusnya ini masuk kategori HAM berat? Apa yang menjadi dasarnya? Ya, Pristi. Jadi begini, pada mula Komnas HAM merilis temuannya dan waktu itu disiarkan langsung kepada publik, kami mengapresiasi pada satu sisi, namun pada sisi lain kami memberikan catatan. Kami menduga temuan fakta dan juga rilis laporan hasil pemantauan penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM ini, kami menduga ini terburu-buru. Ya mudah-mudahan tidak ya, tapi faktanya yang jelas awal November ini sangat berdekatan sekali dengan masa akhir jabatan para komisioner di Komnas HAM. Sehingga kami dan juga keluarga korban menduga Komnas HAM ini terlalu cepat gitu menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat pada tragedi Kanjuruhan. Nah, perlu diketahui pada tanggal 17 November kami bersama kurang lebih 20 keluarga korban dan juga penyintas Kanjuruhan telah mengunjungi kantor Komnas HAM. Di sana kami ketemu dengan 3 komisioner baru yang pada saat itu baru 3 hari mereka dilantik. Mereka semua menampung masukan dari kami dan kami sudah sampaikan, kami mendesak untuk dibuka kembali penyelidikannya. Paling tidak dari kami ada beberapa catatan. Yang pertama adalah di rilis laporan disampaikan bahwa Komnas HAM mendasarkan kerjanya pada pasal 89 Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, tapi kami belum dapat apakah laporan penyelidikan atau pemantauan ini dilakukan untuk kepentingan pro justisia atau untuk kepentingan peradilan HAM. Karena pada laporan itu sama sekali tidak disentuh atau tidak disinggung tentang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang peradilan HAM. Di sini kami bertanya pada akhirnya, apakah langkah-langkah dan juga upaya pemantauan penyelidikan yang sudah dilakukan kemarin oleh Komnas HAM itu hanyalah sebuah investigasi biasa gitu. Mohon maaf saya katakan investigasi biasa karena Mas Akmal dalam TGIPF juga melakukan investigasi, tapi investigasi itu sekali lagi bukan pro justisia, artinya bukan untuk kepentingan peradilan HAM. Nah, kami bertanya, apakah laporan yang pada saat itu dirilis dan barusan kemarin disinggung kembali oleh Menko Polhukam itu adalah penyelidikan dalam rangka pro justisia? Kami duga tidak. Oleh karena itu pada 17 November ditemui oleh 3 komisioner Komnas HAM, kami sampaikan tolong dievaluasi, dibuka kembali penyelidikannya berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Pengadilan HAM. Yang artinya Komnas HAM melakukan penyelidikan dalam rangka pro justisia, dalam rangka kepentingan peradilan. Itu yang kami belum lihat. Nah, daripada bertanya-tanya, kita langsung saja bertanya ke Pak Ahmad Taufan Damanik karena waktu itu masih masa periode beliau ya, seminggu sebelum beliau mengakhiri masa jabatan jadi Ketua Komnas HAM. Jadi beliau yang masih mengerjakan itu. Jadi kemarin laporan kepada Presiden itu kan
kan nomenklatur yang digunakan kan sebenarnya adalah rekomendasi. Rekomendasi sehingga apakah bisa itu clear, kami bisa interpretasikan bahwa itu bukan pro justisia, bukan untuk kemudian menjadi bahan untuk kemudian ada penyidikan dan lahirnya tersangka karena saat ini berproses di Polda Jawa Timur, atau seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Pristian dan teman-teman semua ya. Jadi saya mungkin mesti disclaimer dulu bahwa saya tidak lagi mewakili lembaga Komnas HAM, tapi bisa menjelaskan apa yang tempo hari kami hasilkan dalam periode kepemimpinan saya. Ketua timnya waktu itu Saudara Khairul Anam, anak Malang asli, dan 3 minggu lebih ada di Malang melakukan investigasi dan lain-lain. Benar bahwa memang langkah penyelidikan dan dan investigasi atau pemantauan itu yang tempoh hari dilakukan itu berdasarkan Undang-Undang 39 tahun 1999 dan itu lazim digunakan oleh Komnas HAM. Untuk kasus Paniai misalnya Komnas HAM juga awalnya menggunakan itu. Tapi kemudian karena menemukan indikasi adanya dugaan pelanggaran HAM berat, maka dinaikkan kepada status Undang-Undang 26 tahun 2000 yang itu pro justisia. Gitu. Tapi teman-teman, Saudara Akmal terutama harus paham kalau Anda pelajari banyak kasus Komnas HAM dengan Undang-Undang 39, misalnya Pendeta Yeremia kasusnya, itu ke pengadilan atas rekomendasi Komnas HAM. KM 50 juga berdasarkan Undang-Undang 39, kemudian diteruskan oleh kepolisian. Masalahnya memang karena ini bukan pro justisia, maka memang sangat bergantung ya kepada pihak kepolisian atau penegak hukum. Makanya dia dalam undang-undang itu diatur diserahkan kepada presiden sebagai atasan dari kepolisian, dalam hal ini juga ada Menko Polhukam yang juga bertanggung jawab itu sekaligus sebagai ketua Kompolnas itu, Pak Menko Polhukam, untuk menindaklanjuti rekomendasi Komnas HAM. Jadi kita ini jangan sekarang berdebat mengenai ini HAM berat atau tidak, bukan di situ problem. Coba baca baik-baik laporan Komnas HAM itu. Komnas HAM misalnya dalam laporan itu merekomendasikan agar penanggung jawab tertinggi kasus ini adalah pimpinan PSSI. Untuk dilakukan proses pemidanaan atau proses hukum terhadap mereka. Kenapa? Karena perhelatan sepak bola ini yang tanggung jawab itu PSSI, bukan negara. HAM berat itu kejahatan negara. Coba baca Statuta Roma. Terstruktur masif dan melibatkan unsur negara. Ya, terstruktur masif dan bukan melibatkan unsur negara. Negara yang memang melakukan kejahatan. Melakukan kejahatan dengan mendesain, ya, lanjut dari desain atau kebijakan negara itu, maka ada serangan terhadap masyarakat sipil. Ada 4 kalau dalam Statuta Roma, ya, ada genosida, kejahatan kemanusiaan, agresi dan kejahatan perang, war crime. Di dalam Undang-Undang 26 tahun 2000 hanya tinggal 2, yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida. Kalau kita mau masukkan ini nggak mungkin genosida kan? Kejahatan HAM berat. Pertanyaannya di dalam investigasi Komnas HAM itu, apakah kami menemukan ada desain, ada policy yang dibuat oleh negara yang ditindaklanjuti dengan sebentuk serangan yang sistematis? Kan enggak. Ini perhelatan miliknya PSSI, bukan negara. Ada PT LIB, ada Panpel, ada kemudian korporasi media yang bertanggung jawab di situ. Dan memang dalam perjanjian yang dibuat oleh PSSI dengan kepolisian melibatkan BRIMOB dan PHH. Nah, pelibatan polisi itu menyalahi regulasi PSSI, menyalahi regulasi FIFA. Makanya kami suratin tuh FIFA. Anda salah karena Anda membiarkan anggota Anda dalam hal ini PSSI melakukan suatu perhelatan kompetisi ya yang melibatkan jutaan manusia di Indonesia ini sebagai pelaku maupun penonton, penikmatnya, tetapi itu menyalahi peraturan yang Anda bikin sendiri. FIFA itu punya yang disebut sebagai human rights standard. Mereka langgar itu. Jadi, tapi yang melanggar siapa? Yang melanggar kan PSSI gitu. Nah, dalam pelanggaran itu memang mereka melibatkan polisi. Karena itu kami belum menemukan ada indikasi pelanggaran HAM berat itu. Tentu saja lahirlah rekomendasi yang meminta kepada kepolisian. Dalam hal ini kami sampaikan pada Presiden untuk ditindaklanjuti supaya PSSI diproses secara hukum, PT LIB diproses secara hukum, dan tentu saja polisi yang bertanggung jawab karena dia dilibatkan di situ juga harus melakukan tanggung jawabnya. Itu yang belum dilakukan sampai sekarang. Jadi kita nggak perlu berdebat ke soal berat atau yang bukan berat. Konstruksinya, logikanya sudah seharusnya seperti itu nggak, Bang Ijul? Jelas enggak. Jadi saya bilang dari awal ya, berapa jumlah personil yang diturunkan dari 1.700 ditambah sampai 2034 ya, atas permintaan sudah ada bacaan terhadap kondisi. Dan personil itu personil pengamanan dalam negeri ya,
berdasarkan Undang-Undang TNI pasal 7 ayat 2 operasi militer selain perang. Jadi bukan soal prosedur penanganannya, penempatannya di dalam stadion. Ketika ada kerumunan tidak bersenjata, tidak boleh membawa lipstik, tidak boleh membawa alat apapun yang bisa melukai orang, lalu dia diserang di pukul 22.08 ketika Kapolres keluar mengamankan tim, klub dan ofisialnya. Lalu serangan itu dilakukan secara bertubi-tubi di Tribun Selatan, padahal penonton yang turun itu dari VIP, ada flare, lalu dari timur, lalu dari tenggara. Tapi yang diserang adalah di selatan dan ditemukan lebih dari 80 selongsong. Kalau itu bukan serangan, itu apa namanya? Serangan menggunakan serangan oleh negara. Instruksi negara. Di situ pasti ada komando. Ini yang saya katakan dari awal, pemeriksaan ini gimmick. Kenapa dia nggak menyasar akar persoalan? Ya, itu nggak mungkin nggak ada komando. Siapa yang bisa ya memantikan gerakan serempak 2.000 orang kalau bukan ada komando? Ketika TGIPF dan Komnas HAM gagal menemukan unsur komando dan siapa pemberi komando, kita anggap saja nggak pernah ada rekomendasinya. Saya kasih contoh kecil, nggak usah baca seluruhnya. Ada nggak TNI di dalam lapangan itu? Siapa pengambil keputusan politik OMSP sehingga TNI ada di situ, sehingga TNI hadir di situ? Seharusnya menurut Anda itu bertanggung jawab? Jelas itu bertanggung jawab. TNI boleh hadir di dalam ruang sipil melalui mekanisme OMSP dengan keputusan politik, pemegang kekuasaan politik sipil. Siapa yang berkuasa di situ? Saya bawa yang sederhana deh, kita nggak usah pusing-pusing. Dalam rekomendasi Komnas HAM, penelitian segala macam itu ada TNI ditemukan. Tapi di dalam rekomendasi di ujung dari huruf A sampai G, ada nggak untuk TNI? Nggak ada. Sesederhana itu aja. Jadi kita bisa lihat pemeriksaannya. Di paruh berikutnya mungkin kita perlu menjelaskan kepada kita semua supaya menjadi terang benderang apa sih konsekuensi atau akibat hukumnya ketika di belakangnya memang ada pelanggaran HAM, tapi di belakangnya ada berat atau biasa. Apa akibat hukumnya? Kami bahas usai jeda di obrolan malam. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.